Shalom saudara, saat ini kita mau datang sama Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur sama Tuhan karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersyukur sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus hadir di tempat ini, Tuhan Yesus hadir di rumah kita, memberkati setiap kita. Mari bersyukur sama Tuhan, mari naikkan pujian penyembahan-Mu sama Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap saat Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah Tuhan, hadir dalam hati kami, hadir dalam rumah kami, hadir dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari lebih lagi menyembah Tuhan. Katakan sama-sama, bila Engkau tak beserta kami Tuhan, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami perlu Kau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Pimpin setiap kami
kami mau sembah Engkau. Haleluya. Hadir dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Hadir dalam ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang kami tahu Engkau tetap beserta kami Tuhan Yesus. Yang kami tahu Engkau tetap memimpin langkah setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa saat ini. Kami bersyukur Engkau sudah hadir buat setiap kami. Kami menyerahkan keberadaan kami Tuhan Yesus. Menyerahkan hidup kami Bapa ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Kita mau naikkan pujian ini dari bait yang pertama Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama di rumah kita masing-masing kita boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kita mau bilang Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus ada buat setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu hati bersama-sama. Katakan, Kau selalu hadir. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku.
Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Selamanya bagimu, selamanya bagimu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan sampai pada akhirnya Bapa, dan kami percaya Engkau ada beserta dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan menyambut firman-Mu saat ini Bapa. Berkati kami, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya berdoa bagi kita sekalian biar kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, sukacita, damai, sejahtera boleh bersama dengan kita sampai dengan saat ini. Saudara-saudara, di bulan Oktober, Gereja Bethel Indonesia mengadakan sebuah tema besar namanya tema penginjilan. Nah saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya akan bicara tentang satu tema, amanat agung. Yang terambil dalam Matius pasal 28, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 28, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara, pada umumnya kita memahami amanat agung ada 4 perintah atau 4 kata kerja. Pergi, jadikan murid, baptis, dan ajar. Namun secara singkat saya mau sampaikan bagi kita saudara dalam gramatika bahasa Yunaninya, ternyata inti dari amanat agung itu adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Matheteusate. Menjadikan semua bangsa murid Kristus. Bagaimana caranya? Alkitab berkata dengan jelas, pergi, baptis, dan ajar. Yang pertama saudara, pergi. Pergi itu berbicara soal pergerakan. Pergi itu berbicara tentang motivasi atau hasrat kita untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Pergerakan ini sangat penting bagi kita, saudara. Bagaimana kita meninggalkan zona nyaman kita. Di mana Pak zona nyaman kita? Ketika kita sibuk memikirkan diri sendiri. Kenapa? Alkitab, saudara. Kisah-kisah dalam Alkitab, mereka tidak memikirkan kepentingan mereka sendiri. Tapi memikirkan kepentingan orang lain. Dalam konteks amanat agung, kita harus memahami saudara bahwa hidup kita bukan soal hidup kita sendiri. Tapi ini bagaimana soal orang lain boleh mengenal Yesus Tuhan sebagai juru selamat mereka. Itu sebabnya kita harus menggerakkan diri kita, menumbuhkan hasrat untuk memberitakan Injil.
Itulah sebabnya ada kata pergi. Meninggalkan zona keegoisan kita. Menaruh kepentingan orang lain dalam hati kita, dalam doa kita, dalam perkataan perbuatan kita. Hal itu boleh kita wujud nyatakan. Yang kedua saudara, baptis. Pada umumnya saudara, orang memahami baptis itu artinya semacam sakramen. Gereja Beta Indonesia menganut sakramen baptisan selam. Tapi tahukah saudara-saudara bahwa baptis itu bukan hanya berbicara soal selam atau tidak selam, percik atau tidak percik, atau berbagai macam metode lainnya. Baptis yang dimaksud saudara bukan bicara soal bagaimana orang dibaptisnya, bukan. Tapi lebih dalam, baptis itu berbicara soal seruan deklarasi iman percaya kepada Kristus. Jadi pada waktu Tuhan memerintahkan kepada kita, baptislah mereka. Kan kita mikir saudara, loh saya kan bukan pendeta. Gak punya hak buat baptis orang. Tapi kalau kita memahami lebih dalam, saudara, baptis itu bicara soal seruan pertobatan. Seruan untuk mendeklarasikan iman orang lain. Supaya mereka boleh percaya kepada Kristus. Itu adalah makna baptis yang lebih luas dan lebih dalam, saudara. Lalu setelah itu bagaimana Pak? Salah satu tanda pertobatan mereka adalah lakukan sakramen baptisan. Jadi saudara, setiap kita diberikan tugas dan tanggung jawab bukan hanya untuk pergi bergerak meninggalkan zona nyaman kita. Tapi bagaimana kita bisa menyerukan pertobatan supaya orang boleh menguduskan dirinya, mendeklarasikan imannya untuk percaya kepada Kristus. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadikan semua bangsa murid Kristus, ajar. Lagi-lagi mungkin kita berkata, aduh tapi saya enggak berpendidikan teologi Pak. Saya juga bukan berstatus pendeta, saya mungkin juga bukan aktivis atau pelayan Tuhan. Saya mungkin hanya seorang jemaat Tuhan biasa. Yang setiap minggu datang ke gereja, bolak-balik melakukan aktivitas keagamaan biasa. Saudara-saudara, Yesus memerintahkan kepada kita untuk mengajar mereka. Perhatikan baik-baik, Yesus dalam kisah di Alkitab, bukan hanya mengajarkan teori kepada orang-orang di sekitarnya, khususnya para murid, saudara. Dia bukan hanya mengajarkan tentang hukum Taurat, dia bukan hanya mengajarkan tentang hukum kasih, tapi dia juga mengajarkan bagaimana hidupnya sendiri diwujud nyatakan dalam perbuatan dan tingkah laku yang bisa dijadikan teladan yang baik. Kenapa? Karena dia adalah seorang guru, digugu dan ditiru oleh para murid. Jadi kalau hanya sekedar lip service, ngomong, berkhotbah, itu orang bisa masuk kiri keluar kanan. Tetapi ketika kita memberikan teladan yang baik lewat perbuatan, tingkah laku dan perilaku serta karakter yang kita munculkan, percayalah saudara bahwa hal itu jauh lebih efektif, jauh lebih powerful daripada hanya sekedar kita berkhotbah atau membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana hidupnya menjadi teladan untuk para murid. Dan Yesus juga memerintahkan kepada kita, ajar mereka. Jadi kita ini harus mendorong diri kita, saudara, menghidupi kebenaran firman. Sebab jika kita tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan, hanya sekedar ngomong, orang gak akan mau dengerin, saudara. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana karakter hidup kita. Mereka melihat bagaimana kita bertingkah laku dan berbuat sesuatu. Jadi kalau kita punya kerinduan untuk menuntaskan amanat agung ini, saudara, supaya banyak jiwa-jiwa berbondong-bondong menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya. Jadikan semua bangsa murid Yesus. Pergi, bergerak, tinggalkan zona nyaman Anda dan saya. Bukan lagi bicara soal aku, tapi ini bicara soal bagaimana mereka boleh menerima keselamatan. Baptis, serukan deklarasi iman. Dorong mereka agar mereka bisa bertobat dan percaya Kristus. Dan jangan lupa untuk mengajar mereka menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, saudara. Kita berdoa kepada Tuhan agar kiranya hatinya Tuhan
boleh ada dalam hati kita. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. membutuhkan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya kami juga punya belas kasihan kepada orang lain. Sebagaimana Kristus mengasihi kami. Seperti juga kami harus mengasihi orang lain. Peduli terhadap jiwa-jiwa. Kami berdoa kepada Tuhan. Kiranya amanat agung itu boleh diwujud nyatakan dalam kehidupan kami. Di sisa waktu hidup kami ke depan. Menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dengan pergi bergerak memberitakan Injil. Meninggalkan zona keakuan kami. Zona keegoisan kami. Belajar peduli kepada jiwa-jiwa. Membaptis mereka. Menyerukan pertobatan. Deklarasi iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan mengajar. Tuhan berikan kami hikmat. Keberanian serta ketulusan. Agar kami juga boleh mengajar lewat perbuatan kami. Tingkah laku kami. Karakter kami. Sebab kami tahu dan percaya bahwa hidup kami adalah suratan Tuhan yang terbuka. Di mana orang melihat dan menilainya. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu jadi berkat bagi setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera.
Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya, amin.